Hai 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 adik-adik Light Kid. Sebelum ibadah, yuk kita ikuti tata cara ibadah online. Pertama, adik-adik harus sudah mandi ya. Dan jangan lupa sudah makan juga. Yang kedua, adik-adik pastikan memakai baju yang rapi dan sopan ya, walaupun ibadahnya dari rumah. Selanjutnya, yang ketiga, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan yang terakhir, adik-adik, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Selamat tahun adik-adik. Wah Kak Evan, kita udah masuk tahun 2022 nih. Iya nih Kak, aku juga senang banget nih Kak. Nah adik-adik, coba di sini yang senang banget udah masuk tahun baru, coba angkat tangannya. Wah, semuanya angkat tangan nih pasti kan. Nah, kalau gitu sekarang Kak Delia sama Kak Evan akan mau mimpin ibadah di tahun baru ini. Jadi sebelum kita mulai ibadah, yuk kita mau bersatu dalam doa. Kita mau tutup mata kita dan lipat tangan kita. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, sehingga Engkau telah memberikan kami ya Tuhan kesempatan ya Tuhan di tahun baru ini untuk beribadah padamu ya Tuhan. Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan, biarlah ibadah kami ini ya Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam tangan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup
Tuhan, kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia. Semuanya jangan lupa pakai gerakan ya. Yuk adik-adik, kita mau lebih semangat lagi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Nah adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan lagu Aku Anak Raja. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya.
buat kalian semua. Oh iya, hari ini Kak Awis akan bagikan beberapa pengumuman buat kalian semua. Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama, ibadah Light Kids diadakan secara online atau streaming di YouTube GBI Betlehem Taman Kencana. Kalian bisa lihat di sini ya. Oke, yang kedua, kalau misalnya kalian rindu untuk memberikan persembahan terbaik kalian, bisa menyalurkannya ke rekening di bawah ini atas nama Natalia, rekening Light Kids GBI Betlehem Taman Kencana. Yang ketiga, jangan lupa follow Instagram Light Kids, ada di sini linknya ya. Yuk, semua bisa follow karena apa? Setiap harinya ada renungan setiap pagi, malam, siang, ataupun sore buat menemani kalian setiap hari. Yuk, bagi adik-adik yang rindu untuk melayani di ibadah Light Kids di bidang bernyanyi ataupun yang lain, bisa menghubungi ke WhatsApp Kak Ipung atau bisa nge-DM di Instagram Light Kids ya. Nanti kakaknya akan membantu kalian untuk melayani. Yuk, semuanya yang ada hati untuk melayani bersama, yuk hubungi kakak-kakaknya ya. Dan Light Kids sekarang membuka ruang konseling buat adik-adik semua. Apa sih Kak ruang konseling itu? Yaitu tentang gimana sih kalian berbagi cerita dengan guru-guru sekolah minggu tentang sekolah, pribadi kalian, ataupun pertemanan kalian dan juga keluarga. Gimana caranya Kak? Kalian bisa WhatsApp personal ke guru sekolah minggu kalian, ataupun kalau kalian nggak punya nomornya bisa nge-DM di Instagram Light Kids. Yuk semua kita bareng-bareng sharing bersama Light Kids ya. Cukup sekian pengumuman Kawis hari ini. Jangan lupa saksikan minggu depan ibadah Light Kids di YouTube channel ini ya. Jam 10 pagi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 2. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Bapa. Kalau kami sudah memasuki hari kedua di tahun 2022, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami anak-anak Light Kids akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu, biarlah Tuhan yang selalu menyertai hidup kami dan mengajarkan kami untuk duduk diam dan mendengarkan dengan baik.
supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap untuk mendengar firman. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik, kita sudah masuk nih di hari kedua di tahun baru, di tahun berapa? 2022. Nah, adik-adik, rasanya gimana nih? Kemarin udah merayakan tahun baru, pergantian tahun dari 2021 ke 2022. Pastinya happy kan adik-adik semua? Nah, Cici Ana juga happy nih adik-adik. Kemarin Cici Ana juga merayakan pergantian tahun di rumah aja, tapi karena Cici Ana takut, karena kan lagi PPKM ya kan? Kita harus menaati peraturan dari pemerintah. Adik-adik yang lagi sakit, Cici Ana doakan supaya adik-adik cepat sembuh, agar adik-adik juga bisa merasakan indahnya pergantian tahun di tahun 2022. Adik-adik, hari ini Cici Ana akan membawakan firman Tuhan mengenai tahun baru, kesempatan baru untuk memulai hidup yang baru. Nah, adik-adik, hidup baru itu apa sih artinya? Coba adik-adik di sebelahnya ada papa mama atau enggak? Yuk kita tanya sama papa mamanya. Papa, mama tahu enggak artinya hidup baru itu apa? Tahu enggak? Coba tepuk papa mamanya. Tanyain. Kalau enggak tahu, Cici Ana kasih tahu ya adik-adik ya. Artinya kalau kita memiliki hidup atau memulai hidup yang baru itu artinya adalah kita memulai sesuatu yang baru, tidak sama lagi seperti yang lalu-lalu atau yang lama-lama ya, tapi bersama dengan Tuhan. Hidup baru sama dengan juga tanggung jawab kita yang baru adik-adik. Nah, mumpung kita baru di hari kedua di tahun 2022, kita mau ambil tanggung jawab yang baru, kita mau mulai hidup yang baru dengan kesempatan yang Tuhan berikan di adik-adik, karena kita sudah dikasih nafas kehidupan yang baru sama Tuhan di tahun ini. Jadi kita harus bersyukur dan kita harus berkomitmen untuk mengambil kesempatan tersebut. Adik-adik, bagaimana caranya kita memulai hidup yang baru? Kita ambil tuh ya kesempatan yang baru, kita gunakan kesempatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita bisa sehat hari ini di tahun 2022, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena apa? Kesempatan yang Tuhan Yesus berikan di dalam hidup kita adik-adik. Jadi kita nggak boleh tuh sia-siakan satu detik pun yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ya adik-adik, mengerti pasti. Nah adik-adik, kesempatan apa aja sih yang ada? Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih firman Tuhannya nih. Jangan hampir lupa ya kan. Di Efesus keempat pasal 4 ayatnya yang ke-22. Jangan ulangi ya. Efesus 4 ayat yang ke-22 sampai 24. Adik-adik Cici Ana bacain ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah adik-adik, kalau kita mau mulai hidup yang baru, kita harus apa? Harus memiliki manusia yang baru juga. Kita harus kenakan nih manusia baru kita. Kita tanggalkan semua yang lama-lama ya adik-adik ya. Kita harus ambil tanggung jawab yang baru di tahun 2022. Bagaimana? Apa sih kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita di tahun 2022 ini? Caranya gimana? Apa kesempatan yang Tuhan berikan? Yang pertama adalah kesempatan untuk melayani Tuhan adik-adik. Nah, kesempatan untuk melayani Tuhan itu kalau dulu kita sekolah minggunya kan offline, tatap muka. Jadi adik-adik bisa tuh bawa persembahan ya kan? Maksudnya bawa kantong persembahan, atau adik-adik singer, nyanyi ya kan? Atau menari ya kan? Nah itu semua bentuk dari pelayanan, menerima tamu, jadi usher ya kan, itu semua melayani. Tapi pada saat kita di rumah, ibadahnya online, cara kita melayani Tuhan itu apa? Yang pertama kita harus ibadah dengan rajin, ibadah dengan sungguh-sungguh. Kita nggak boleh adik-adik
kalau kita melewatkan 1 minggu pun untuk tidak beribadah. Walaupun adik-adik nih mungkin sekarang lagi ada di tempat penginapan atau tempat wisata, luangkanlah waktu 1 jam untuk beribadah atau setengah jam untuk beribadah. Buka nih YouTube channelnya GBB Teladan Taman Kencana. Nah, nanti kan ada tuh dari Light Kids setiap jam 10, setiap hari Minggu ada ibadah dari Light Kids. Nah, adik-adik juga bisa sebarkan ke teman-teman agar teman-teman semuanya beribadah. Itu salah satu bentuk kita melayani Tuhan adik-adik. Dan yang kedua adalah selain kita beribadah dengan rajin, kita juga bisa membaca Alkitab setiap hari. Siapa yang di sini membaca Alkitab setiap hari? Angkat tangannya. Nah, kalau adik-adik di rumah nggak ada Alkitab, gimana ya caranya ya? Cici Amel punya ide. Adik-adik pasti punya handphone kan? Ada handphone papa, handphone mama, ataupun handphone adik-adik sendiri. Adik-adik bisa follow Instagram Light Kids. Kita yuk sama-sama lakukan gerakan 1 hari 1 ayat. Di Instagram Light Kids adik-adik, tim sekolah minggu, guru-guru ini ada tim Instagramnya, setiap hari post. Ya, post apa? Ayat-ayat Alkitab yang sangat memberkati kita semua adik-adik. Jadi adik-adik gak usah susah-susah buka Alkitab atau cari Alkitab. Kan kalau handphone kan sudah ada kan, setiap hari dekat dengan kita. Adik-adik bisa lakukan gerakan 1 hari 1 ayat. Itu sudah merupakan cara kita melayani Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Ya adik-adik ya, jangan lupa follow Instagram Light Kids Bethlehem ya. Lalu yang ketiga, cara kita melayani Tuhan itu apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh adik-adik, ya kan? Mungkin kita nggak bisa memberikan apapun untuk Tuhan, tapi kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu adalah satu bentuk ibadah. Atau kita mendoakan teman kita, boleh nggak Cici Amel? Boleh banget. Ya adik-adik, karena doa itu tidak terhalang oleh ruang dan waktu ya. Jadi kita bisa kapanpun, dimanapun kita berdoa. Contohnya nih Cici Amel mau cerita. Kemarin kan Cici Amel liburan nih adik-adiknya ke puncak, enak ya kan. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada salah satu kakak sekolah minggu yang WA Cici Amel. Dia bilang gini, "Shalom Cici Amel, aku mau kasih tahu kalau aku sakit. Cici Amel tolong bantu doa ya." Hah, adik-adik tahu nggak kakak itu siapa? Kakak itu namanya kakak saya. Pasti ada adik-adik tahu kan kakak saya yang suka nyanyi itu, yang suka pimpin pujian. Kakak saya sakit adik-adik. Nah, Cici Amel waktu itu lagi di perjalanan. Cici Amel bilang, "Sakit apa ya saya?" Cici Amel tanya gitu. Nah, kakak saya balasnya gini, "Belum tahu Ci, tapi aku demam." Lalu Cici Amel bilang, "Oke, aku bantu doa ya. Aku bilang gitu, semoga kamu cepat sembuh." Oke, karena Cici Amel udah berdoa tuh di perjalanan kakak saya, tapi Cici Amel nggak telepon. Besoknya, waktu Cici Amel lagi ada di tempat wisata bersama dengan keluarga pastinya. Keluarga Cici Amel lagi lihat-lihat kuda, ya kan, lihat-lihat unta, karena kan ke tempat binatang-binatang. Nah, Cici Amel dapat lagi WA dari kakaknya saya adik-adik. Bunyinya seperti ini. "Shalom Cici Amel, aku masuk rumah sakit." Cici Amel langsung kaget. "Kamu sakit apa ya saya?" Aku tanya gitu ya kan. Lalu kayak saya bilang, "Aku demam berdarah." Langsung Cici Amel cari tempat sepi, ya kan? Cici Amel telepon langsung, "Halo, ya saya sakit demam berdarah ya." Akhirnya Cici Amel doain adik-adik. Walaupun di tempat wisata, kita tetap bisa berdoa untuk teman kita, untuk sahabat kita tetap bisa berdoa. Akhirnya Cici Amel berdoa. Cici Amel bilang, "Ya saya, Tuhan tolong ya." Setelah selesai berdoa tuh adik-adik, Cici Amel bilang, "Ya saya Tuhan tolong ya, Tuhan sembuhkan." Nah adik-adik tahu nggak mukjizat terjadi pada saat kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Beberapa hari kemudian kayak saya WA Cici Amel lagi. Kayak saya bilang, "Cici, puji Tuhan, aku sudah keluar dari rumah sakit." Wah, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus hebat ya adik-adik ya. Adik-adik, jadi kita itu gampang banget untuk mengambil kesempatan dalam memulai hidup yang baru. Itu dengan apa tadi? Melayani Tuhan, kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita baca yuk sama-sama ayatnya
Setelah tadi kita tahu tuh kita bisa melayani lewat apa aja, kita mau baca firman Tuhan dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes pasal 12 ayat ke-26. Yuk. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi adik-adik, salah satu bentuk kita melayani Tuhan berarti Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Nah, untuk yang selanjutnya, kesempatan yang pertama tadi kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Yang kedua adalah kesempatan kita untuk melayani sesama. Gimana sih caranya kita melayani sesama? Sebelum bagaimana caranya? Siapa aja nih yang bisa kita layani? Nah, coba sebutin. Yang pertama itu kita bisa melayani orang tua. Orang tua itu siapa sih? Papa, mama, kakek, nenek. Orang yang lebih tua dari kita itu namanya orang tua ya. Yang kedua adalah saudara. Ya, saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman. Yang ketiga adalah teman-teman. Nah, kalian mau bicara tentang berbagi. Siapa yang di sini suka berbagi? Ada yang suka berbagi? Pasti semua suka berbagi ya. Anak-anak Light Kids nggak ada yang pelit. Anak-anak Light Kids semuanya murah hati. Nah, adik-adik, berbagi itu contohnya berbagi apa sih? Berbagi makanan, berbagi uang, berbagi apa? Baju, celana, sendal. No. Itu semua benar sih adik-adik. Tapi kalau kita nggak punya semuanya, gimana cara kita berbagi, ya kan? Nah, berbagi yang paling penting itu adalah berbagi sukacita, berbagi damai, dan berbagi sejahtera, ya adik-adik, untuk sekeliling kita. Nah, contohnya gimana nih cara berbagi kebahagiaan itu adik-adik? Nih, kalau misalnya teman kita lagi happy, kita harus merasakan happy juga buat dia. Jangan kita iri hati jadinya. Dia lagi happy, dia punya handphone baru, aku kesel, aku mau gitu. Itu jangan dilakukan. Yang dilakukan kita sedang, wah selamat ya kamu dapat handphone baru, bilang kayak gitu. Jadi itu bisa kita berbagi kebahagiaan. Atau kalau kita lagi seneng nih, hati kita nih lagi mendapatkan berkat dari Tuhan, kita bisa menyampaikan kebenaran firman lewat kebahagiaan kita itu, lewat berkat yang Tuhan berikan buat kita bisa sampaikan ke orang lain. Jadi itu menjadi sebuah kesaksian adik-adik, ya kan? Nah, kalau kita misalnya berbagi kesedihan boleh nggak di channel? Nah, nggak selalu melulu kita berbagi kebahagiaan, sukacita, ya adik-adik ya. Tapi kita juga bisa berbagi kesedihan dengan orang-orang yang dekat dengan kita, yang rahasia kita bisa dijaga adik-adik. Contohnya, adik-adik bisa menceritakan semua hal yang terjadi dalam hidup adik-adik yang adik-adik rasa, berat nih aku mengalaminya, aku susah nih, aku nggak bisa nih untuk melewatinya. Jangan khawatir adik-adik, karena apa? Kita bisa, atau adik-adik bisa menceritakan yang adik-adik sedang rasakan ke guru-guru sekolah minggu. Caranya gampang banget. Adik-adik tinggal follow Instagram kita seperti biasa. Lalu adik-adik chat di sana di kolom chat ya adik-adik ya. Nanti ada guru-guru yang akan melayani adik-adik. Guru-guru akan mendengarkan keluh kesah adik-adik, ya kan? Di saat adik-adik merasakan kebahagiaan, di saat adik-adik merasakan kesedihan, adik-adik bisa mencurahkan perasaan adik-adik di situ. Dan tenang aja, rahasia adik-adik akan dijaga oleh guru-guru sekolah minggu. Nggak akan ada yang tahu, ya kan? Jadi adik-adik nggak usah merasa nggak aman untuk bercerita. Adik-adik justru tugasnya kakak-kakak sekolah minggu ini adalah memeluk adik-adik apabila adik-adik merasakan apapun yang sedang dirasakan. Nah, jangan lupa ya adik-adik ya, bisa menceritakan seluruhnya ke Instagram sekolah minggu lewat chat ya. Jangan di kolom komentar, tapi di chat. Nanti guru-guru akan melayani adik-adik. Nah, jadi adik-adik, mengapa kita harus mengambil kesempatan di tahun baru ini untuk melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh dan melayani sesama? Agar apa? Agar Tuhan
hatinya senang. Tuhan tuh bahagia loh adik-adik kalau melihat kita mau melayani Tuhan, melayani orang lain. Tuhan pasti hatinya senang ya. Yang kedua, sekeliling kita, sesama kita akan merasakan kebahagiaan juga. Sama, yang ketiga, kita juga akan merasa bahagia apabila kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan bonusnya adalah kalau kita sudah melayani, Tuhan akan memberkati hidup kita, memberkati kesehatan, memberikan kepintaran buat adik-adik, ya kan, dan sukacita yang melimpah. Nah, jadi di akhir dari semuanya ini kita membaca dulu nih Alkitab kita, 2 ayat terakhir ya. Di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Yuk coba, ini ayat untuk yang sesama ya. Nih coba kita bacain ya. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi adik-adik, jangan pernah kita lupa kalau kita melayani itu berarti kita sudah merdeka hidupnya, ya kan? Dari masa lalu kita sudah merdeka. Kita memulai tahun ini dengan kehidupan yang baru, dengan kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Ayat yang terakhir, yuk kita baca sama-sama di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 sebentar. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bisa membacakan ya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi adik-adik, kita mau melewati tahun 2022 dengan penuh harapan, dengan kesempatan yang baru, dan kita buang semua yang jelek-jelek dari hidup kita di tahun 2021 ya adik-adik ya. Jadi kita mau sama-sama berjuang melewati 2022 bersama dengan Tuhan. Kita pegang tangan Tuhan dan Tuhan gak akan pernah lepaskan kita adik-adik. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu, anak-anak Laikit. Biarlah Tuhan Engkau pegang Tuhan janji kami hari ini, kalau kami mau hidup di tahun 2022 dengan memegang tangan Engkau ya Bapa, dan kami yakin Tuhan juga tidak akan pernah melepaskan tangan kami sekalipun sedetik pun ya Bapa. Tuhan, ajarkan kami untuk memiliki kehidupan yang baru. Kami mau Tuhan melupakan kejelekan atau keburukan kami ya Bapa di tahun 2021, dan biarlah di tahun 2022 ini kami dapat mengambil kesempatan yang baru untuk kami menjalani kehidupan kami yang baru, sehingga kami menjadi anak-anak yang merdeka, menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami sepanjang tahun 2022. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi sesama kami, dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat tahun baru 2022. Jalan bersama Tuhan.